Halo, selamat datang semuanya. Selamat datang di konten podcastnya mahasiswa peternakan Unsud. Ketemu gue lagi ya di episode 2. Karena kali ini podcast sudah masuk ke episode 2, kawan-kawan. Setelah kemarin di episode pertama, kita ngobrol-ngobrol bareng Pak Novi, yang notabene adalah orang akademisi dari pihak kampus. Dan untuk saat ini juga kita bakal ngundang lagi pihak akademisi juga nih. Cuman dari pihak mahasiswa kayak gitu. Kalau kemarin kan dari pihak kampus, sekarang dari pihak mahasiswa. Biar sama-sama imbang gitu perspektifnya. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol banyak hal sama bintang tamu kita yang mungkin pasti semuanya sudah tahu dan sudah kenal dengan beliau ya. Karena kalau gak kenal sama beliau, gue yakin harus pakai KMB ulang sih. Karena beliau seperti semacam ikonik lah di Fakultas Peternakan. Gue yakin teman-teman udah agak sabar dengan bintang tamu kita. Kita panggilkan saja ya. Selamat datang, masuk, silahkan bintang tamu kita. Walah, selamat sore bro. Sore. Jadi ini kita syutingnya pas sore hari ya, sore hari dan kita lagi puasa. Ini Bang Pantura, kawan-kawan. Jadi kayaknya semua mahasiswa peternakan udah tahu deh Bang, kecuali yang maba. Lu kenalan dulu dah. Ya. Perkenalkan, nama saya Pantura. Asal saya dari Kuningan, Jawa Barat. Lu kayak mau praktikum, ini perkenalan. Ini soalnya kursinya kursi praktikum. Ya, kan saya zaman Oh alah, siap. Jadi agak tegang kayak gitu. Sengaja kita siapkan bangku kayak gini Bang, buat mengingat memorable kegiatan-kegiatan praktikum secara offline. Soalnya kan mahasiswa yang di rumah sekarang praktiknya sambil rebahan, kagak pernah duduk di bangku menegangkan ini. Berarti enak dong kalau zaman sekarang. Iya enak, kagak ada tegang-tegangnya. Tapi Bang Pantura ini angkatan 2016 ya? 16. Sekarang berarti udah lulus Bang? Udah lulus, alhamdulillah. Udah lulus, mantap sekali ya. Jadi Pantura ini sudah lulus melewati berbagai struggling yang ada di kampus peternakan dengan predikat dengan puji-pujian ya. Kalau yang lain kan dengan pujian. Dengan pujian. Kalau saya dengan puji-pujian. Eling umat muslim yang kayak gitu kan. Ya malum lah tapi kita tetap harus bersyukur ya. Tetap harus bersyukur. Lulus dengan predikat apapun tidak menjamin kesuksesan. Karena ini lulus dengan predikat puji-pujian pun masih nganggur ternyata Bang. Ternyata saya pikir dulu lebih capek kerja ya. Ternyata dibanding nganggur. Ternyata lebih capek nganggur. Kalau kerja itu kita misalkan bangun jam 7 terus udah ada jadwalnya gitu. Terus sore pulang kan. Kalau nganggur bingung. Kita besok rebahan gaya seperti apa kayak gitu. Karena dari pagi sampai sore rebahan terus. Dan sekarang lebih mengkhawatirkan. Saya mikir orang tua saya besok ngasih makanan. Ngasih makan. Gitu. Karena kayaknya udah model-modelan kayak gini udah gak layak dikasih makan sebenarnya. Tapi ini Bang, ketika lu tadi lulus ya, udah lama juga menempuh studi di Fakultas Peternakan. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol banyak gitu mengenai perjalanan lu dari dulu mungkin mulai masuk dan semacamnya. Cuman sebelum lebih jauh ya, gue pengen ngulik-ngulik dulu nih dari lu pribadi. Karena setahu-tahunya mahasiswa peternakan ini tentang lu Bang. Tapi gak semua tahu gitu asal muasal flashback lu tuh kayak gimana. Mungkin lu bisa cerita masa kecil lu kayak gimana, cita-cita lu dulu apa dan semacamnya hingga mungkin sampai saat ini kayak gitu. Monggo. Oke ya. Mungkin dari kecil anak-anak kecil itu mempunyai cita-cita yang tinggi ya. Yeah. Mempunyai cita-cita yang tinggi, entah itu menjadi pemain bola atau dokter atau polisi kayak gitu. Saya kebetulan pas kecil tuh cita-cita jadi pemain bola kayak. Oh alah. Ini cita-cita siswa 90% siswa cita-cita pemain bola. Karena bingung anjing. Karena bingung. Ya, mungkin cuma modal sepatu doang saya kira, dan saya juga pernah mengikuti SSB, sekolah sepak bola. Oh, SSB. 3 tahun dan itu ya mengikuti berbagai turnamen kayak gitu. Berarti skill gocek-gocek udah lumayan bisa lah ya dulu.
dulu. Kalau sekarang saya buat lari juga udah susah. Aduh. Terus gimana tuh? Setelah Cerita masa kecil lu. ya cerita kecil saya intinya pengen jadi pemain bola dan ikut berlatih. Tapi semenjak saya masuk SMK dan di SMK tersebut ngadain turnamen antar porkelas lah intinya. Iya. Setelah di situ saya pupus harapan impian saya menjadi pemain bola. Gara-gara Kenapa? Karena di sekolah itu ngadain turnamen sepak bola. Ternyata kalau sekolah SMK itu ya dominan cowok kan ya, dominan cowok. Bukan skill tapi yang dipakai. Itu ngarah ke kaki. Berantem gitu ya. Jadinya, iya. Udahlah. Daripada mencederai diri sendiri. Udahlah, mending cita-cita yang lain aja lah mungkin. Cita-cita jadi peternak atau apa gitu. Kan saya SMK juga peternakan dulu. Iya, benar. Jadi memang cita-citanya pupus gara-gara takut kesliding orang. Iya, bukan sliding lagi, itu mau disliding. Takut disliding orang. Tapi lu kan sekarang kalau gua tahu ya, lu tipe orang yang apa ya? Mudah akrab dan agak sedikit petakilan lah, Bang. Di pergaulan. Itu emang udah dari dulu apa gimana sih? Dari kecil apa gimana? Emang dari dulu sih saya ngerasa petakilan itu ketika saya udah kenal gitu. Kalau udah belum kenal orang-orang mikirnya, oh Pantura itu kalem, mungkin dia orang pinter gitu. Ya gue panggil di podcast akademisi, Bang. Tapi sebelumnya ya saya juga bingung kenapa saya yang diundang ke sini gitu. Sebenarnya gue itu mau ngundang kategori-kategori akademisi yang lain, Bang. Kayak rektor, dekan dan semacamnya. Cuman beliau gak bisa. Lu tuh sebenarnya pilihan ke 842 lah. Dan cuma lu yang bersedia. Mungkin kebetulan karena saya kesini gitu. Kebetulan sih belum ngambil ijazah. Lu kayaknya nganggur, Bang, podcast aja, Bang. Jadi kayak gitu, kawan-kawan asal muasal kenapa BEM Papet ngundang Pantura sebagai konten kreator di podcastnya kayak gitu. Terus gini, Bang, ini masih ngobrol masa kecil ya. Maksud gua sejauh mana sih peran orang tua terhadap lu pribadi dalam mereka membentuk karakter lu sampai sekarang kayak gitu? Menurut saya kacau sih orang tua ngebentuk saya sampai sejauh ini ya, sampai saya di umur 23 itu mereka nggak pernah istilahnya marah kayak gitu, nggak pernah marah tanpa alasan kayak gitu. Jadi mereka tuh selalu ngedukung apa yang saya pengen kayak gitu. Jadi kayak gimana ya? Kayak memang semua yang lu lakuin orang tua selalu support gitu. Support, iya kayak gitu. Apapun itu. Yang penting anak kesayangan. Iya, tapi dalam hal baik kayak gitu. Hal baik ya. Karena lu berarti anak paling kecil lah. Iya, anak bungsu. Cuma 2 bersaudara sih. Nah, itu peran orang tua kan memang benar-benar bisa menjadi tolak ukur yang ngebentuk karakter lu sampai sekarang. Tapi ketika lu kecil nih, dalam kaitannya sama orang tua, kenakalan apa sih? Kenakalan masa kecil yang lu anggap ini paling nakal nih, dan orang tua lu tahu tapi mereka gak marah kayak gitu? Ya, mungkin hampir sama ya, umum ya kalau kenakalan-kenakalan. Tapi ada pernah yang kenakalan yang saya ingat itu ketika saya hampir 2 hari nggak pulang kayak gitu. Nggak pulang? Itu di umur berapa tuh? Itu di umur 5 tahun? 5,5 tahun, 2 hari nggak pulang, oke lanjut. 2 hari nggak pulang sampai diumumin di musola kayak gitu. Tahunya saya itu main dari pagi sampai sore, ngantuk, tidur sampai pagi lagi. Paginya nggak ke rumah, langsung main lagi. Jadi di situ orang tua udah panik. Padahal saya main di rumah teman kayak gitu. Diumumin di tua masjid. Iya. Waduh. Anak kesayangan hilang diumumin di tua masjid. Oke, berarti kurang lebih masa kecil lu dekat gak sih? Deket banget sama orang tua? Sampai sekarang malah dekat. Masih dekat? Sekarang sering diskusi kayak gitu. Ketika pulang ke rumah ditanyain gimana kabarnya di situ, apakah udah banyak teman apa belum. Paling saya selama kuliah ditanya bukan nilai. Bukan kamu nilainya berapa, tapi saya ditanya kamu di sana udah banyak temen nggak? Di sana udah ke tempat mana aja kayak gitu. Dan orang tua saya nggak pernah nekanin saya harus mendapatkan nilai yang bagus. Yang penting mereka mengajarkan untuk kepedulian kayak gitu. Oh iya, berarti kenapa dia selalu nanyain temen ke lu buat jadi parameter sebenarnya lu seberguna apa sih di daerah orang kayak gitu. Iya kayak gitu. Cuman yang lu rasa
apa yang dilakuin sama orang tua lu sebenarnya ini bener-bener yang lu harapin apa bukan sih? Kalau dengan pribadi lu sendiri gitu. Pribadi itu ya yang saya harapin, tapi mulai kesini itu malah mulai ada perdebatan ya mungkin karena udah tua juga, udah dewasa dan soal pekerjaan kayak gitu lah, soal pekerjaan, soal misalkan nanti mau kemana, sering debat sih. Gak sinkron kalau sekarang. Karena orang tua lu katanya pengen nyuruh lu jadi PNS. Pengen lu jadi PNS, sedangkan lu pengen tetap jadi konten kreator. Konten kreator WA. Sekarang kan, jadi Panturan sekarang jadi konten kreator WA kawan-kawan. Konten kreator bikin snap WA. Walaupun yang lihat cuma berapa orang bang? 5 orang. Itu juga orang tua semua. Orang tua semua. Mama, bapak, mama As, mama XL. Sisanya adeknya yang nonton. Ya mungkin kalau di kampung ya mungkin setiap orang tua pengen anaknya jadi pegawai negeri kayak gitu. Dan sekarang kemarin juga sempat debat, saya nggak mau kayak gitu. Ya bukan nggak mau tapi agak susah sih kalau di zaman sekarang untuk menjadi pegawai negeri. PNS iya. Tapi memang di sisi lain kembali lagi orang tua lu tetap memaksakan hal itu atau memang ya udah kita jalan bareng-bareng kayak gitu. Lihat takdir apa. Setelah saya juga ngasih pendapat dan ngejelasin secara rinci ya ke depan kayak gimana ketika saya mengambil keputusan yang seperti ini. Contoh misalkan saya pengen usaha di bidang peternakan dan orang tua juga malah makin kesini makin ngedukung gitu. Terus dan saya juga ngomong ketika emang nanti ada seleksi CPNS kayak gitu. Pasti ikutan. Saya ikutan tapi saya nggak ngejamin untuk lolos kayak gitu. Jadi saya bisa disambi untuk usaha dulu kayak gitu. Tapi kalaupun lolos berarti lu jadi mas-mas berseragam dong. Iya, yang tiap hari pakai seragam bangun jam 7. Bangun jam 7 pakai seragam, depan laptop, sore kayak gitu sampai pensiun. Tapi ya jalan hidup orang beda-beda lah. Semoga apa yang lu ambil nanti jalan terbaik dan emang sesuai passion lu kayak gitu dan orang tua selalu mendukung. Terus kita agak geser nih bang ceritanya. Kita cerita karena lu ini ya dari kampus dari SMK Peternakan ya. Peternakan ya. Gue pengen tahu sih kenapa gimana sih jalan lu dulu masuk kampus peternakan gitu dan awal-awal lu kuliah tuh kayak gimana kayak gitu. Iya. Yang pertama sih saya nggak ada niatan ya. Gak ada niatan untuk ngelanjutin kayak gitu. Gak ada niatan untuk ngelanjutin. Berhubung orang tua pengen anaknya punya gelar mungkin ya, karena di kampung itu ketika ada seorang yang kuliah dan menjadi sarjana itu dipandang kayak gitu. Soalnya kayak misalkan orang tua saya pintar ngomong, ketika dia pintar ngomong tapi tidak mempunyai pendidikan, dia di kampung itu direndahin kayak gitu. Jadi setidaknya anak saya harus sekolah dan ketika suatu saat dia ngomong di acara-acara dia didengar kayak gitu. Berarti lu udah siap ngisi seminar di desa gitu ya. Udah siap diundang sama panitia ibu PKK buat ngisi seminar peternakan di pembuatan pupuk. Terus lanjut nih bang cerita lu, karena kan tadi gak ada niat buat masuk ya. Tapi pada akhirnya lu masuk dan mau gak mau harus dijalanin kan? Iya, mau gak mau harus dijalanin. Itu juga mungkin ada cerita unik lagi ketika masuk. Saya daftar ke Unsur itu 4 orang dan mereka itu hampir juara umum. Dari SMK tersebut? Dari SMK tersebut peternakan 4 orang dan saya masih ingat saya tesnya di SMP 7 Purwokerto. Oh berarti lu kesini? Karena kata orang tua, kamu harus tes di Purwokerto biar keterima itu kamu tahu suasana Purwokerto. Orang tua kayak udah ada ini ya? Iya, udah ada mungkin firasat gitu. Firasat dikasih ongkos Purwokerto, saya nanya, Purwokerto itu di mana? Saya juga nggak tahu. Itu ada HP katanya. Berarti lu berangkat sendiri gitu? Berangkat sendiri ke SMP 7. Nah, setelah berangkat sendiri dan di situ kan tes. Terus beberapa hari mungkin minggu ya itu ada pengumuman dan tapi saya nanyain ke teman kayak gitu, sering nanyain dan saya udah sampai lupa pengumuman SBM itu kapan gitu. Suatu saat teman itu yang juara umum dulu, yang 4 orang itu, yang ada salah satu ngubungin dia, dulu gak ada WA ya BBM ya. Terus gimana? Itu di Unsur katanya
lalu gimana? Ya, aku nggak keterima kayak gitu. Aku nggak keterima kata dia. Lah, lu aja, kamu aja nggak keterima, apalagi saya gitu. Ya kan nggak dibuka ya, buat apa kan saya udah otomatis udah nggak keterima kan ya, saya posisinya lagi main kayak gitu. Terus balik, orang tua mungkin tahu tanggal pembukaan pengumumannya. Iya. Di situ saya dimarahin ketika ditanya, gimana pendaftaran, udah dibuka kan, itu diterima atau enggaknya? Iya. Udah sih, tapi teman saya nggak keterima. Lah, kamu nggak dibuka lah, otomatis nggak keterima ya? Saya udah optimis aja. Mungkin karena di saya masih susah sinyal atau apa dulu ya, saya ke warnet buat buka itu doang. Dan mungkin ada bersyukur atau enggak ya, pas dibuka keterima. Terus saya mikir, berarti saya harus sekolah lagi nih mah, paling 4 tahun atau lebih ya. Tapi orang tua lu gimana ketika denger lu keterima? Seneng sih, orang tua seneng. Support banget lah ya, langsung disuruh berangkat, sono berangkat Purwokerto. Saya masih bingung, ngelamun, kok saya keterima kayak gitu. Ya mungkin emang harus jalannya kayak harus gitu. Jalannya, iya. Saya dulu SBM sih, masuk SBM. Soalnya yang masuk SBM tuh orang-orang pinter bang, orang-orang pinter. Itu juga alasan kenapa kita ngundang Pantura di podcast akademisi. Ini cerita lu ketika udah mau masuk ya. Iya. Ini geser lagi, gimana tuh ketika lu akhirnya masuk ke kampus peternakan di berarti tahun 2016 lalu. Iya. Dengan privilege lu yang gak niat kuliah awalnya, terus kepaksa dan segala macem. Pas datang ke kampus, gimana tuh first impression-nya? Pas datang ke kampus ya sedikit kaget sih ya, sedikit kaget. Saya kira itu kuliah ya, kayak di film-film kayak gitu. kayak di FTV kayak gitu ya, mundar-mandir pakai kaos lah. Terus kertasnya ditenteng gini. Ternyata masuk ke sini beda lagi. Bedanya drastis banget gitu. Yang membedakan nih antara pikiran lu sebelumnya kuliah itu kayak gitu sama kejadian nyatanya itu apa bang? Kejadian nyatanya ternyata lebih strugglingnya banyak banget gitu kan, kuliah di Papet, laporan ternyata harus dikerjain. Yang dikira kuliah cuma mondar-mandir terus balik ke kosan, terus main ke kafe atau gimana kan, di film kayak gitu ya. Tapi di sini beda. Saya juga bingung apa itu dulu praktikum, apa itu namanya pretest, posttest. Saya taunya kuliah itu ya udah gitu, UTS UAS kayak gitu. Oh, kayak di SMA gitu ya. Cuman diuji pengetahuannya ketika kita di tengah semester atau enggak di akhir semester. Kalau di sini kan hampir tiap minggu lu dipaksa berpikir dan menghafal materi yang ada di situ gitu. Parah sih itu. Maksudnya kita dipaksa berpikir dan yang saya itu tuh awal tuh bingung kayak contohnya harus belajar terus ya. Ketika mau praktikum, ketika bikin laporan, ya seperti itu sih mas. Yang agak di luar dugaan berarti di luar dugaan lu pribadi, ternyata kuliah di Papet tuh sememberatkan itu gitu kan. Terus gini bang, apa namanya, berarti kan ketika lu masuk dengan berbagai kekagetan tadi, otomatis lu di situ juga membuat pengalaman kan, pengalaman. Nah, yang menurut lu pengalaman paling unik nih di kampus selama lu kuliah, mau mungkin kegiatan praktikum, kegiatan perkuliahan dan semacamnya, itu apa bang, ceritain? Ya mungkin ada hal unik ya. Kalau yang sekarang belum tahu, kalau mahasiswa dari 2018 ke atas itu tahu, itu ada yang namanya pretest, posttest ya. Iya. Kalau itu tuh saya sedikit bingung ya. Ini meja kursi posttest. Ini mengingatkan saya ada beberapa puluh kali posttest, saya yang lolos mungkin cuma 3 selama kuliah di sini. Kan kacau banget ya. Kacau. Selama 4 tahun dengan berbagai matkul, lu cuma lulus 3 kali mungkin yang saya ingat. Pencapaian cuy, 3 kali itu pencapaian. Gimana tuh ceritain? Kayak gini. Yang kalau yang lain kan sebelum praktikum tuh belajar 2 hari sebelumnya. Saya bingung kadang. Awalnya apa sih ya itu ya, belajar buat apaan sih gitu? Maksudnya nanti juga masuk lah maksudnya. Itu juga diajarin dulu gitu. Ada teman 3 yang yang satu malah keluar nggak kuat katanya sama laporannya.
Terus? Terus pas kesini saya kadang baru bangun tidur lah langsung masuk lab dan ditanya gitu, siapkan buku dan Siapkan kertas gitu ya? siapkan kertas, yang lain sibuk ya, saya santai aja gitu. Orang lu gak bawa apa-apa, gak Gak belajar bawa sama apa-apa. sekali, udahlah nating tulus aja. Oke, sebelum kita lanjut kawan-kawan, kita himbau ya, saya himbau teman-teman untuk subscribe dan juga jangan lupa like video ini ya. Terutama teman-temannya Bang Pantura, subscribe dulu terus like, karena insya Allah Bang Papet bakal terus-terusan mengupload video-video yang edukatif dan juga bermanfaat gitu di kanal YouTube-nya, sehingga tolong supportnya dari kawan-kawan. Semoga kawan-kawan berminat untuk memberikan subscribe dan juga like untuk berbagai video kami yang nanti bakal kita upload kayak gitu ya. Kita lanjut obrolannya Bang. Ya. Tadi lu sempat cerita mengenai apa permusuhan lu sama praktikum. Karena ketika lu ngikut praktikum dari berbagai macam acara cuma lolos 3 kali, kurang lebih 3 kali. Berarti kan itu seperti jadi musuh gitu ya. Oke, sebenarnya pengalaman terunik nih dari kegiatan-kegiatan praktikum yang pernah lu alamin tuh apa aja Bang, ceritain. Yang terunik itu saya masih ingat, itu masih di lab UNGAS ya, di lab Iya. UNGAS. Di situ biasa setelah kita ngerjain pretest ya, pretest dan dikumpulin dan di akhir itu disebutin. Di akhir itu disebutin yang lolos, yang dapat nilai 100 dan yang nggak lolos. Oh, disatuin. Iya, disatuin. Dan yang pertama tuh disebutin nama-nama yang orang-orang menurut saya itu pintar. Tapi saya bingung kenapa ada nama saya di situ. Diselipin gitu. Nama saya diselipin di antara 10 nama orang-orang yang lolos. Nama-nama yang orang-orang pintar. Dan di akhir asisten ngomong kayak gitu. Selamat yang tadi nama-namanya disebut mendapat nilai 100 kayak gitu. Dan yang nggak disebut lolos pretest. Cuma Pantura doang yang nggak lolos kayak gitu, satu orang. Lah maksudnya di sini saya kenapa saya harus diselipin sama yang pintar-pintar. sama yang pintar-pintar dulu, terus saya dijatuhin gitu. Aduh. Tapi lu ngerasa apa ya, aman-aman aja kan dengan hal-hal semacam itu aja. Dan jadi semacam hiasan aja di kegiatan praktikum lu. Kegiatan praktikum. Jadi tapi saya pernah sempat penasaran. Ini saya malas apa emang nggak bisa kayak gitu. Iya. Dan suatu saat saya belajar dan kata teman-teman ngomong, "Kowe masuk sini SBM, harusnya kowe pintar." Terus aku jawab, emang kepintaran bisa diukur dengan lolos pretest kayak gitu. Pretest ini. Iya. Terus saya di situ karena mungkin saya juga pengen tahu saya bisa atau enggak, saya mencoba belajar kayak gitu. Dan nilainya bagus, saya lolos kayak gitu. Mungkin emang dari diri saya untuk menolak lolos pretest kayak gitu. Berarti lolos yang itu adalah salah satu dari ketiga kelolosan yang tadi. Kalau yang lain kan yang awal-awal yang duanya tuh gara-gara masih 70 itu lolos kayak gitu. Jadi masih lolos kayak gitu. Di lolos pun dianggap 70. Iya, dulu. Enggak apa-apa, kalau yang penting lolos. Saya yang bingung itu mungkin memotivasi kalian nggak lolos pretest itu bukan berarti kalian terpuruk kayak gitu. Bahkan cewek itu sampai ada yang nangis loh lolos pretest. Saya mikir, ini ketika gagal pretest aja nangis, kenapa nanti gimana nanti ketika udah kerja bekerja lebih keras, ini lolos pretest nangis kayak gitu. Ya, berarti harusnya orang-orang tersebut berkaca pada Anda. Iya. Tapi berkacanya ya yang baik-baik aja. Maksudnya ya kalian tetap perlu belajar. Kalau misalkan emang kalian pengen lolos kayak gitu, dan mungkin tapi ketika kalian gagal itu bukan akhir dari segalanya loh. Masih ada hari esok untuk belajar lagi dan lolos pretest tersebut kayak gitu. Iya, setidaknya sampai 1, 2, sampai 3 kali kayak gitu. Terus lu ini kan yang paling unik tuh kalau teman-teman kuliah offline ya. Iya. Yang paling unik ketika praktikum tuh praktikum nutrum atau enggak praktikum perah. Saya mengalami keunikan juga. Iya, ngalamin kacau tuh. Maksudnya pas di nutrum itu ada namanya praktikum in vitro. Iya, itu 5 hari 5 malam. Kalau di sini kan. Iya, kalau yang offline, kalau sekarang online tiduran juga bisa kayak gitu. Gue kemarin soalnya online. Online bisa santai nanti. Dan itu tuh kalau in vitro itu ketika kita telat di hari kelima kita ngulang lagi ke awal. Oh, pindah kelompok ngulang lagi dari awal. Ngulang dari awal, bukan nurusin harinya kayak gitu. Dan itu ada hari ketiga itu kita nginep
nginep Iya. di kampus untuk melihat sampel kayak gitu, untuk dilihat 3 jam sekali atau misalkan 2 jam sekali ya, Untuk lupa dikontrol gitu ya. Untuk dikontrol. Saya datang ke sini. Saya datang niat untuk praktikum, niatnya untuk praktikum dari kosan niat. Karena mungkin hujan ya, hujan Iya. deras. Saya bawa karpet sama temen-temen. Saya tidur. Sampai pagi, sampai ada yang mahasiswa. Karena Sampai masih pada datang. iya, sampai jam 7. Dan di situ yang ya ketika itu kan ada terusannya, lanjut Iya. praktikum lagi nanti jam setengah 9 atau jam 9. Iya. Yang sialnya itu ketika emang suruh ngejelasin itu asisten nunjuk saya ya. Yang notabene malah tidur. Ya yang notabene saya juga tidur dan yang ke situ teman-teman saya dan malah saya yang suruh Yang maju ke ditunjuk. depan dan suruh ngejelasin tentang hasilnya Tadi malam kayak gimana? seperti gimana. Saya nanya ke teman saya juga yang emang ngikutin, dia juga masih bingung. Apalagi saya Lagi ada yang tidur gitu. yang tidur dan di situ saya ngejelasin apa ya, bingung ya. Mas, saya juga tidur semalam di sini. Tapi aslinya juga kalau mau marah ke lu kayaknya mikir-mikir dulu dah. Kalau yang pernah gimana tuh yang pernah? Oh, menurut saya di sini kalau praktikum ya jujur-jujuran aja ya. Iya. Yang paling susah itu perah. Oke. Yang paling susah itu perah. Profesional lah kalau perah. Gak Iya. ada temen-temenan. Intinya ketika lu udah masuk lab ya. Ya udah di semuanya. asisten itu, Bang. Iya. Kalau yang lain kan misalkan, oh, Mas Pantur gimana, Mas? Ya ada Nah, ngobrol. iya, Kalau iya. perang enggak kayak gitu. Tapi emang perlu harus kayak gitu juga. Harus kayak gitu. Soalnya kan banyak yang mahasiswa Ngeremehin. ngeremehin dan nganggap bahwa asisten itu kayak teman sendiri. Iya. Kalau saya ya harus ya profesional aja, ketika di lab mereka asisten saya kayak gitu. Iya, iya. Di- Terus gimana tuh pengalaman? Di pengalaman di perah itu namanya ada yang di akhir itu apa namanya setelah praktikum beres semua responsi. Ada responsi. Di perah itu ada responsi namanya responsi lisan dan harus memakai kata kunci untuk masuk untuk masuk ke dalam lab. Iya, biasanya kayak gitu. Saya itu datang dari jam 8 pagi nih untuk masuk kata kunci doang sampai jam 10, jam 9 belum masuk. 10 Malam dari jam 8 pagi loh. Ada berapa 4 atau 3 orang lah. Terakhir itu orang terakhir. Yang terakhir besoknya saya Datang lagi. sampai ikut kelas lain karena besok kemarin belum masuk. Dan dari jam 8 lagi masuk itu jam 8 atau jam 9 malam baru masuk. Itu dari kedua lagi. Dari iya. Kemarin udah gak masuk sampai jam 10 terus Iya. besok ikut lagi Dari baru masuk jam 8 sampai 8. jam 9 malam. Aduh, terus Terus mungkin asisten juga udah lemes ya. kok ini lagi nih. Ada 4 orang sih misalkan yang emang kayak gitu. Kadang susah sih ya. Nah, Susah, kadang emang perlu belajar juga. tapi pada akhirnya lu bisa masuk ke situ. Bisa masuk mungkin karena udah nggak ada lagi besoknya nggak ada lagi yang praktikum ya, yang Udahlah masukin aja iya, gitu. masuk lagi. Tapi ketika di dalam ditanya lagi ada yang nggak bisa, Mas mau keluar lagi apa gimana? Bah, saya 2 hari 2 malam saya ngurus ini doang. Anjing, struggling. Tapi kalau misalkan yang punya mental rendah jangan coba-coba lah. Yang coba-coba. Jangan coba-coba kayak gitu. Meniru adegan ini gitu. Aja dilakukan oleh profesional nih. Adegan-adegan kayak gini. Tapi pengalaman-pengalaman lu di segi akademis memang perlu dijadiin dijadiin contoh lah. Iya. Buat teman-teman yang ini seperti yang tadi lu katakan di awal bahwa memang belajar itu perlu kayak Belajar itu emang perlu. Ketika kita emang nggak belajar, tahu sendiri hasilnya seperti saya kayak gagal pretest ataupun misalkan dipermalukan di banyakan orang loh. Untungnya saya di situ santai kayak ya emang berarti ketika kita tidak belajar kita harus tahu konsekuensinya, kita gak bakal lulus hal tersebut kayak gitu. Iya benar. Tapi prinsip-prinsip tersebut yang ngebangun lu juga sampai sekarang mungkin. Karena kalau gak salah kan lu juga aktif juga nih di organisasi. Oh iya. Kita pernah sama-sama main-main lah di organisasi. Tadi kita udah ngobrolin akademis lu dan mungkin hal-hal itu juga ada kaitannya sama kepentingan lu di organisasi kayak gitu. Nah, gue pengen lu cerita dah tentang nilai keorganisasian yang lu ikutin selama di Vapet kayak gitu. Selama di Papet ya, Iya. organisasiannya. Mungkin karena awal sih saya ngerasa saya kuliah kok gini aja gitu. Iya. Misalkan datang, belajar,
pulang kosan praktikum seperti itu gitu. Dan saya pikir saya perlu lebih dari ini gitu. Contoh saya perlu teman-teman yang emang asik untuk diajak ngobrol, untuk berdiskusi kayak gitu. Dan ketika saya lewat parkiran belakang ya, itu banyak orang-orang yang emang lagi kumpul-kumpul di sekre, entah itu bahas apa kan nggak tahu. Dan saya mencoba untuk masuk ke lingkaran mereka, dan mereka juga terbuka kayak gitu, welcome untuk menyambut saya kayak gitu. Iya. Terus itu mungkin salah satu hal yang akhirnya mengharuskan lu gabung ke organisasi gitu kan. Gabung ke organisasi Nah, tersebut. lu kan ikut pecinta alam nih. Aduh. Pecinta alam. Mapala itu. Jadi Mas Pandura ini salah satu anak pecinta alam di kampus peternakan yang mungkin namanya juga sering didengar sama mapala-mapala di kampus lain kayak gitu. Itu gimana Bang ceritanya? Sebenarnya sih saya awalnya ikut organisasi, yang penting saya ikut organisasi pada awalnya. Tapi karena saya nggak bisa, contoh ada gamet, saya nggak bisa main gitar. Iya. Apalagi yang penelitian itu saya nggak terlalu pengen mendalami juga sih. Iya. Terus. Dan saya lihat ini Mapala kok orang-orang santai-santai, Iya. Orang-orang santai-santai, dan menurut saya ini cocok untuk saya masuk ke UKM tersebut kayak gitu. Akhirnya lu memutuskan untuk ikut gabung ke Mapala. Bagus. Alasannya sih bagus daripada gua dulu gabung UKM yang penting PDL-nya hitam. Bagus ya. Iya. Soalnya lihat orang kuliah pakai PDL hitam bagus tuh. Akhirnya nyari UKM mana yang PDL-nya hitam. Ini gua kayak di situ. Walaupun sepi UKM-nya. Tapi gini, Bang. Saya ngerasain banget, saya ngerasa dibentuk di organisasi. Yeah. Dari segi mental, dari segi bicara atau gimana ya, saya ngerasa emang saya dapatnya di situ, di organisasi. Karena di kuliah itu saya tahu sendirilah seperti apa. Saya kuliah kadang semau saya lah kayak gitu. Yeah. Kalau misalkan mau ya kuliah, kalau enggak ya enggak kayak gitu. Tapi konsekuensinya itu kecekal dan dapat nilai E. Tapi kalau di organisasi saya lain lagi. Lain lagi karena dibentuk itu kayak contoh kita harus menyelesaikan suatu pekerjaan kayak program kerja, kayak project kayak gitu, dan di situ ada kepanitiaan, dan otomatis di kepanitiaan tersebut kita bakal tahu dalam permasalahan atau misalkan apa yang perlu kita laksanakan kayak gitu. Dan setelah kepanitiaan selesai juga ada yang namanya evaluasi. Jadi kita benar-benar diajarin bahwa setelah melakukan apa-apa ya kita perlu memperbaiki hal tersebut gitu kan. Dan karena mungkin pusing juga karena emang suka ya, jadi terus-terusan aja diikuti kayak gitu. Oke. Yang sering gue lihat kan lu hampir tiap hari datang ke kampus karena secara gak langsung ya lu aktif juga nih di kegiatan-kegiatan keorganisasian yang mungkin alasan-alasannya ya tadi untuk membentuk diri lu, untuk membentuk karakter-karakter lu di perkuliahan kayak gitu. Tapi banyak hal gak tuh yang ngebantu lu ketika sampai lu bisa menyelesaikan studi gitu? Banyak. Kayak saya ngerasa saya selesai studi karena banyak yang support, banyak yang bantu dalam hal ya udah tur kerjain, maksudnya kayak contohnya kayak anak-anak sekre juga ngebantu, kayak anak-anak kelas juga ngebantu ya kayak gitu. Sebenarnya saya nggak mau cepet-cepet sih lulus ya niatnya. Karena mungkin keadaan seperti ini ya, ketika saya juga di kampus ngapain gitu, kampus juga sering lockdown kayak gitu. Jadi saya memutuskan untuk lulus aja, beresin aja lah skripsi gitu. Kayak berarti gitu. Ini kasusnya kayak anak-anak SMA yang gabut di rumah milih nikah. Iya. lu malah gabut, ya udahlah lulus aja. Karena memang lu berapa tahun berarti? 4 tahun setengah. Ya, sesuatu yang normal lah untuk seseorang bisa menyelesaikan studinya tersebut. Cuman ada gak sih hal-hal yang bisa lu sampaikan gimana lu bisa melewati tantangan-tantangannya kayak gitu? Untuk sampai sejauh ini gitu, tantangan sampai lulus. Mungkin yang pertama kita berusaha sih ya. Itu yang terpenting, kita berusaha untuk mencapai sebuah tujuan. Karena
saya juga walaupun kayak gini, tapi tujuan saya ya saya ngeberesin studi saya kuliah, karena itu tanggung jawab orang tua juga kan, Iya. tanggung jawab orang tua. Jadi Orang tua lo yang minta gitu dari iya, awal orang lu tua dapat minta gelar. dapat gelar, walaupun nggak tahu nanti gelarnya ditaruh di mana. Jadi mungkin untuk yang belum sampai penelitian ya, dari sekarang mungkin harus lebih berpikir bahwa nanti mau penelitian apa, Penelitian apa. dan kira-kira nanti sebisa sih kalau penelitian itu sesuai dengan yang diinginkan kayak gitu, dan harus sabar ngadapin dosen kayak gitu. Dosen papet sebenarnya nggak ada yang Gak ada yang killer. killer, tergantung dari kitanya. Iya, iya. Saya juga penelitian, ketika saya diomongin ya saya senyum-senyum aja santai gitu. ketika emang kayak gitu kan, Iya. dosen lebih paham kayak gitu. Kayak ya udah, walaupun mereka marah ya menurut saya marah juga buat ngedidik kita untuk lebih disiplin Iya sih. benar. Siap. Itu mungkin cerita-cerita Mas Pantura ya, Bang Pantura. Nama lu Pantura doang ya? Dulu sih Pantura doang 2 bulan ke belakang, tapi setelah sekarang itu ada panjangannya. Ada panjangan. Pantura SPT. Ini kok bisa-bisanya lu dinamain Pantura tuh kenapa tuh Bang? Karena ikonik banget kan? Iya, saya pernah nanya sama orang tua, katanya untuk nama Pantura itu yang pertama biar jalan hidupnya lurus. Oh, kayak jalan Kayak jalan Pantura. Tapi setelah saya dewasa saya mikir, nanya lagi, Pak. Terus kadang orang tua, kok kamu sekarang banyak, misalkan contoh banyak kasus atau misalkan kayak SMK. Saya tanya lagi, Pak, Bapak salah kalau misalkan saya harus lurus kayak jalan Pantura. Jalan Pantura sebenarnya berbelok-belok dan banyak berlubang katanya. Dan wajar ketika saya seperti ini kayak gitu. Ternyata filosofinya tidak sesuai dengan Tidak keadaan sesuai. saat ini. Tapi semoga karir lu ke depan lancar-lancar Bang. Iya, amin. Berarti ini kan momen terakhir lu di Purwokerto kan? Ya, insya Allah besok pulang ke Kuningan, dan doain saja. Saya pengen ngurus kambing sih, Pengen ngurus kambing, iya. ngurus kambing dan memperdayakan ya di desa aja Di desa. dulu lah. Siap. Karena ketika cerita tadi lu di awal lu datang dari desa, lu juga balik harus ke sana dan Harus ke desa memberdayakan lagi. orang-orang sana. Iya. Ya semoga tercapai kawan-kawan. Minta doanya. Iya. Bentar lagi Bang Pantura pulang dan mungkin frekuensi ke Purwokerto juga bakal sangat-sangat gak nentu kayak gak gitu. nentu kayak gitu kan. Mungkin gini aja sih Bang, ada yang sebagai penutup karena gue harap sih podcast ini dapat bertahan bertahun-tahun ke depan. Iya. Mungkin ada yang mau lu sampaikan kepada diri lu di 5 tahun ke depan. Untuk 5 tahun ke depan ya, untuk 5 tahun. Untuk diri lu 5 tahun ke depan kayak gitu. Mungkin Jadi ketika 5 tahun sampai 10 tahun ke depan ya. Jadi ketika 10 tahun lagi lu nonton di konten ini, lu masih ngerasa, oh ini pesan gua dulu. Pengingat lu untuk 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, bebas kayak gitu. Saya kalau untuk 5 tahun ke depan sampai 10 tahun ke depan, saya rencananya pengen mempunyai peternakan kayak gitu. Iya. Peternakan yang di bidang ruminansial kayak sapi kayak gitu, dan mempekerjakan ya orang-orang yang ada di desa saya. Ketika orang-orang yang banyak yang masih bingung dengan pekerjaan, saya bisa rekrut untuk bekerja di saya kayak gitu. Iya. Dan untuk menanamkan kebaikan-kebaikan sih di desa, mungkin saya nggak tahu ya 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan, saya rencananya pengen jadi kepala desa. Saya pengen nyalon jadi kepala desa kayak gitu. Siap. Karena sejarahnya itu di desa saya itu, dari RW saya itu belum pernah ada yang nyalonin kepala desa, udah hampir 30 tahun. Dan padahal RW saya itu paling banyak loh. Paling banyak mayoritasnya. Dari RW lu gak ada yang nyalonin Gak ke pernah desa. ada nyalonin jadi kepala desa selama 30 tahun itu. Semoga lu jadi orang pertama ya. Ya mungkin doain aja gitu. Iya. Siap. Terus ada lagi mungkin buat diri lu beberapa tahun ke depan. Mungkin semoga untuk beberapa tahun ke depan dikuatin mental sama pikirannya, semoga bisa terus berpikir untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru supaya bisa bersaing dengan misalkan peternak-peternak lain. Iya. Jadi lebih baik lagi kayak gitu. Oke. Mungkin itu saja kawan-kawan obrolan gua Ucup sama narasumber akademis kita Bang Pantura.
Terima kasih Bang, Iya. udah datang di acara kita. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Thank you, sampai jumpa di konten berikutnya.